Drama ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik yang adalah seorang mahasiswi seni pahat berbakat yang akrab dipanggil Bani. Ia masuk jurusan itu karena menyadari jika menyukai hal-hal yang indah dan tampan. Namun anehnya, ia malah berpacaran dengan seorang pria yang bisa dikatakan tidak tampan, alias jelek. Membuat teman-temannya keheranan. Gadis secantik Bani kok mau dengan lelaki seperti itu? Sambil tersipu malu, Bani pun bercerita jika ia memilih kekasihnya karena pria itu begitu sangat memuja Bani. Kehidupan kuliah Bani sangatlah sempurna, terutama kehidupan percintaannya. Bani diajak kencan menginap semalam oleh kekasihnya juga, lalu diberikan kalung. Tapi baru saja mau dipakaikan oleh sang kekasih, tak sengaja malah ditabrak oleh pria tampan. Bani sih tak terlalu memperhatikan. Bani langsung memamerkan kalung yang katanya cantik itu pada teman-teman. Dan sementara itu, namanya juga sebuah kampus. Pasti ada berbagai macam makhluk hidup di sana. Tampak di sana ada beberapa pria tampan dan bersinar, membuat para mahasiswi terkesima sampai kelepek-kelepek. Baru saja merasakan sempurna, tapi dunia Bani seketika hancur karena tiba-tiba sebuah percakapan terdengar ke seisi kampus di mana sedang membicarakan Bani. Ternyata itu adalah suara kekasihnya Bani yang tak tahu jika percakapan dengan temannya di ponsel telah tersiar ke seluruh kampus. Percakapan itu sungguhlah hina karena ternyata selain tampangnya yang buruk, hatinya juga busuk. Karena sedari awal ia mendekati Bani, ia telah mempunyai niat jelek, hanya ingin tidur dengan Bani. Wah, Bani sungguh kecewa dan marah. Maka dari itu ia pun segera berlari mencari kekasihnya. Namun kekasihnya segera berlutut memohon ampun, tapi tak ada kata ampun. Tinju api pun segera mendarat di wajah pria itu. Sungguh luar biasa, pemandangan yang menakjubkan. Hal itu juga disaksikan oleh dua pria tampan di kampus. Sontak video tinju itu pun menjadi viral. Ada yang pro dan juga kontra. Sedangkan Bani, ia sungguh kalut. Beruntung, Bani memiliki dua sahabat baik yang selalu ada untuk menghibur dirinya. Dalam keputusasaannya itu, akhirnya Bani mendeklarasikan diri bahwa mulai saat ini ia hanya akan mengencani pria tampan. Esok harinya Bani memaksa akan cuti kuliah, membuat ayah dan ibunya pusing. Keduanya pun berharap ada pria tampan yang menghentikan aksi anaknya itu. Karena dulu sempat kejadian juga. Bani pernah merengek ingin pindah, tapi hal itu diselamatkan karena tiba-tiba mereka punya tetangga baru yang memiliki anak begitu tampan. Dan itu adalah cinta pertamanya Bani. Bani segera ke kampus untuk memberikan surat cutinya, tapi tak sengaja malah berpapasan dengan pria tampan yang baru pertama kali ia lihat. Wah, Bani langsung terkesima. Sungguh ketampanan yang paripurna, wajah yang begitu melankolis dan pemalu. Bani bahkan bisa membuat cerpen dari wajah tampan pria itu. Tanpa pikir panjang, Bani langsung merobek surat cutinya dan dengan ceria mengantarkan pria tampan itu ke tempat yang dituju. Setelah mengantarkan pria itu, lah Bani malah bertemu pria tampan yang lainnya. Terpesona lagi si Bani ini. Wajah yang memiliki aura menyegarkan. Bani pun memulai cerpennya lagi. Sedangkan di ruangannya, Hwang Jae-yeol adalah mahasiswa desain visual. Ia akan segera mengikuti kompetisi. Ia bekerja keras untuk mempersiapkan materinya. Jae-yeol adalah pria yang cerdas dan ambisius. Bani lalu curhat pada teman-temannya jika ia sudah bertemu dua pria tampan, membuat semua menjadi bersemangat. Lalu tak sengaja Bani melihat Jaeyeol yang hampir saja akan terjatuh. Buru-buru ia menolongnya, tapi sepertinya itu adalah keputusan yang salah. Karena justru hal itu membawa petaka bagi Jaeyeol dan kawan-kawan. Karena materi kompetisi yang mereka sudah siapkan ikut hancur dalam tablet yang terjatuh itu. Semua pun berteriak histeris.
Jeol begitu sangat kesal. Ia menatap Bani dalam-dalam. Dan ditatap begitu, Bani hanya bisa meminta maaf. Ia sebenarnya berniat mengganti rugi, tapi ternyata harganya sungguh tak kaleng-kaleng. Jadi ia pun meminta cicilan. Sementara itu, patung karya Bani dan yang lainnya dipamerkan. Cha Ji-won tampak tertarik dengan karyanya Bani. Terlebih saat tutor menyatakan jika patung itu mirip dirinya. Tapi tak lama Jaehyul pun datang. Terlihat aura permusuhan dari dua orang ini. Dan Jaehyul pun bersikap menyebalkan pada Ji-won. Bikin heran saja. Dan acara perkenalan murid baru dimulai. Cha Ji-won tentu juga ikut hadir. Awalnya Bani senang dengan kehadiran pria tampan itu, tapi ia langsung jadi kikuk karena baru tahu jika Ji-won adalah senior yang baru memulai kembali perkuliahannya. Ditambah Ji-won adalah cucu dari pimpinan grup Chaon. Bani jadi malu-malu kini berhadapan dengan Ji-won. Sedangkan Ji-won mah hanya bisa mesem-mesem saja. Karena Bani terlihat begitu sangat manis. Jiwon pun baru tahu jika gadis di hadapannya adalah gadis yang telah membuat patung indah tadi. Sementara itu, Jaehyul kesannya masih sampai ubun-ubun. Ia sungguh tak mood untuk ikut pesta penyambutan mahasiswa baru. Jadi ia pun berjalan-jalan santai. Tapi ternyata jurusan Bani ada di sebelah tendanya. Dan Bani yang sudah mabuk berat itu tiba-tiba saja keluar ketika melihat Jaehyul. Menarik wajah Jaehyul seketika dan menumpahkan kekesalannya. Katanya ia hanya ingin menyelamatkan wajah tampannya Jaehyul saja. Sambil terus menampar wajah tampannya Jaehyul. Tapi suasananya dibikin kacau karena Bani tiba-tiba saja muntah. Dan kini mata Jaehyul pun berapi-api. Pokoknya Ban Hee-jin harus membayar perbuatannya. Karena Jaehyul harus mencuci baju muntahan itu, terlebih kini harus membuat ulang konten kompetisinya. Dan pagi pun tiba di rumahnya Bani. Kepala Bani begitu sangat pusing. Setelah melamun sebentar, akhirnya ia baru sadar kesalahan fatal yang sudah dilakukannya. Dan begitu Jaehyul melihat Bani, ia pun segera mendekatinya, tapi ternyata Bani malah berlari menjauhi. Keduanya pun kejar-kejaran mengitari kampus, melewati kerumunan orang yang sedang mendatangi festival kampus. Bani lalu mencoba bersembunyi di belakang Jiwon yang tinggi menjulang. Tapi tentulah Jaehyul tahu, baru saja mau menarik tubuhnya Bani, tapi malah ada drone yang terlalu dekat dengan mereka. Alhasil, adegan itu pun berakhir dengan Jaehyul yang terjatuh sambil memeluk Bani. Semua mata pun langsung tertuju pada keduanya dan episode 1 berakhir di situ.